Jadi kelas malam hari ini sebenarnya kelanjutan dari yang minggu lalu mengenai histologi. Histologi mungkin kita akan lihatnya secara mikroskopik. Jadi untuk anatomi ini secara makroskopik. Walaupun ada beberapa bagian yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut di fisiologis ya, mungkin terkait biokimianya, terkait proses metabolisme dan lain sebagainya yang malam hari ini kita perlu tahu aja dulu kira-kira organ-organ ini, anatomi ini di mana, fungsinya apa gitu. Tapi kalau korelasinya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, yang pertama yang perlu kita ketahui untuk rangkaian daripada sistem pencernaan yang teman-teman pasti udah pelajari, udah tahu semenjak SMA, jadi udah tahu gambaran-gambaran organ-organ yang tertera di layar ini, tapi kita akan semakin membahas lebih mendalam dan dengan bahasa-bahasa yang bukan lagi bahasa sistem pencernaannya di buku SMA ya, tapi ini benar-benar anatomi yang akan kita pakai dalam keseharian di kedokteran gigi. Oke, jadi ada 10 organ yang perlu kita tahu fungsinya, mungkin posisinya, atau hal-hal yang begitu krusial setiap bagian-bagiannya. Yakni ada rongga mulut, faring, esofagus, faring mungkin lebih spesifiknya orofaring ya kalau pencernaan. Kemudian esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, empedu, pankreas, dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Entah kelenjar yang ada di rongga mulut, kelenjar yang ada dalam lambung, usus, dan lain sebagainya. Oke. Yang pertama, ini kayaknya udah dibahas di kelas sebelumnya ya, tapi di sini aku bakal ulang lagi untuk anatomi digestivus atau biasa disebutnya ini tractus digestivus atau GI tract. Itu udah sering ya teman-teman dengar kalau terkait anatomi, atau baru pertama ya wes nggak apa-apa, kita akan belajar bersama. Dan di sini awalnya atau openingnya itu dari rongga mulut, ujungnya itu di sampai anus ya. Jadi rongga mulut sampai anus itu merupakan suatu rangkaian atau saluran yang berkesinambungan. Walaupun mungkin ada beberapa tambahan-tambahan ya di pertengahan, misalnya saat lewat lambung ke usus, di situ ada penambahan dari pankreas, dari hati, ya dari bilirubin dan lain sebagainya. Tapi itu merupakan salah satu proses saluran sampai keluarannya nanti gitu. Ya, ini fun fact-nya adalah panjangnya ini bervariasi dari 5 sampai 7 meter ya. Jadi sangat panjang kalau memang ditarik, itu saluran pencernaan cukup panjang, bukan cukup ya, panjang apalagi usus gitu. Oke, itu fun fact aja. Tapi yang perlu kita tahu atau fungsi utamanya itu ada dua, pencernaan sama penyerapan. Itu nggak akan jauh-jauh ya fungsinya dari sistem pencernaan ini, di mana dia akan mengangkut zat dari lumen traktus digestivusnya, jadi dari saluran pencernaannya itu nanti saat-saatnya itu akan diangkut untuk dibawa ke kapiler darah dan kapiler limfa, dan akhirnya bisa ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan organ-organ yang lain gitu. Dan hanya itu, tubuh kita itu nggak benar-benar hanya tubuh kita seorang, tapi ada makhluk hidup lain juga yang numpang hidup di tubuhnya kita yang membuat simbiosis mutualisme gitu, yakni adanya bakteri-bakteri spesies mikroba khususnya di usus, di mana mereka datang numpang dari sononya, dari kita lahir juga udah ada gitu, untuk membantu proses pencernaannya makanan yang kita konsumsi gitu. Dan karena traktus digestivus ini fungsinya ya untuk pencernaan, penyerapan, maka tidak heran kalau banyak banget jaringan limfoid pada traktus digestivusnya kita. Dan aktivitas yang ada di sistem pencernaan ini terkait dengan pergerakan otot, ada saraf yang mempengaruhi, kemudian enzim yang berperan, dan juga hormon yang berperan. Mungkin kesinambungan enzim dan hormon kita akan bahas nanti di kelas fisiologis di hari Jumat nanti. Oke, kita langsung ke rongga mulut terlebih dahulu. Tadi kan kita udah lihat ya gambaran umum dari traktus digestivus ini. Nah, kalau rongga mulut, diingatkan kembali kalau rongga mulut itu kebagi dua bagian besarnya.
Jadi ada oral vestibulum dan rongga mulut proprium. Bedanya apa? Jadi kalau proprium itu di gigi bagian dalamnya, kalau vestibulum gigi bagian luarnya sampai batas pipi ya. Jadi di daerah sini, oh nggak bisa ya, aku pakai pena. Oh ya, nggak apa-apa. Ya ini. Jadi vestibulum di bagian pipi diapit sama gigi, kalau proprium di tengahnya gitu ya. Di mana cavitas oris ini atau rongga mulut ya istilahnya digunakan sebagai pintu pertama kali untuk sistem pencernaan ini dimulai. Jadi makanan semuanya pasti masuk ke rongga mulut, kecuali ya kalau misalnya pasien ini tidak bisa makan sendiri atau ada masalah pada rongga mulutnya, maka biasanya ada cara lain ya untuk bisa ke sistem pencernaan terkait dengan konsumsinya. Tapi pada orang normal, tentu rongga mulut ini sangat berperan penting untuk menjadi pintu atau gerbang utama dalam proses pencernaan makanan. Dan tidak hanya itu, rongga mulut juga membantu untuk proses berbicara, proses bernafas juga turut berperan ya, walaupun bukan yang menjadi utama, tapi tanpa ada rongga mulut ini tidak bisa ya kita untuk berbicara, kemudian kalau misalnya ada masalah pada hidung, kita bisa bernafas lewat mulut ya, walaupun itu kebiasaan yang buruk, tapi itu cukup membantu juga untuk kita kalau bermasalah juga ada masalah lain yang muncul. Nah, selanjutnya yang kita perlu tahu ya ini fun fact juga enggak ya, tapi harus tahu gitu. Kalau rongga mulut itu dibentuk oleh tulang-tulang berupa maksila, os palatinum, os sphenoidale, os temporal, bagian cartilagina di tuba pharyngotympanica, kemudian mandibula juga menyusun, dan tulang hyoid ya. Jadi inilah yang membentuk rongga mulut, di mana rongga mulut ini akan menyambung ke saluran pencernaan melalui orofaring. Jadi orofaring itu semacam jembatan antara rongga mulut dan nanti bagian esofagus sudah masuk ke saluran pencernaan bagian dalam. Oke, ini juga perlu diketahui ya teman-teman. Kira-kira dasar cavitas oris itu terbentuk oleh apa aja. Jadi ada 3 struktur utama yang menjadi acuan. Yang pertama ada musculus milohyoideus, ada musculus geniohyoideus, dan ada lidah. Itu yang menutupi bagian dasar cavitas orisnya kita. Ini untuk gambarannya dari potongan lateral dan di bagian depan ya tampak anterior, sebelah ini sagittal section-nya terlihat kalau ya ini rongga mulut dia masuk. Jadi masuk di sini, dia akan ditelan, dibantu oleh lidah, dibantu oleh otot-otot yang ada di faring ini untuk ke bawah gitu. Nanti akan ada kelas ya, setauku juga anatomi oral atau anatomi rongga mulut. Teman-teman bisa lebih mendalam lagi membahas mengenai rongga mulut ini yang bisa dibilang sangat krusial ya bagi aktivitas kita sebagai mahasiswa kedokteran gigi, bahkan nanti ketika kita sama-sama menjadi dokter gigi. Jadi harus bisa lebih tahu mendetil ya tentang rongga mulut. Oke. Nah, yang pasti gigi ini sangat berperan juga ya untuk sistem pencernaan. Yang pasti gigi ini membantu untuk menghaluskan, untuk memproses secara mekanis dan kimiawi dalam rongga mulut agar lebih mudah lagi menjadi bolus-bolus yang akan ditelan ke esofagus dan seterusnya akan dicerna ke lambung. Jadi gigi ini tidak akan lepas juga dari proses pencernaan. Nah, kemudian lidah juga. Jadi tidak hanya gigi, lidah. Lidah ini ada 4 yang aku siapkan poin-poin penting. Yang pertama, lidah. Lidah ini ada 2 otot yang berperan ya untuk proses pencernaan juga, sehingga bisa kebentuk bolus di rongga mulut dan bisa ditelan dengan mudah. Nah, lidah ini semacam pengaduk kalau di sistem pencernaan, tapi yang bagian pertama ya. Jadi kayak pengaduk awal sebelum akan diaduk lagi di lambung. Nah, diaduknya ini di rongga mulut, lidah itu perlu membutuhkan otot-otot ya yang berperan. Nah, otot di lidah itu ada 2, ekstrinsik sama intrinsik. Bedanya apa? Kalau misalnya ekstrinsik itu, jadi gerakan lidahnya ini biasanya akan ke sisi ke sisi, kiri kanan, ke dalam, keluar, yang dimana akan bermanuver untuk pengunyahan, membentuk bolus, akhirnya bisa membantu untuk menelan. Jadi lidah ekstrinsik ini bedanya juga adalah lidah ekstrinsik, otot-otot lidah ekstrinsik ini adalah posisinya bukan melekat pada lidah.
Jadi otot-otot ekstrinsik lidah ini berada di sekitarnya si lidah untuk membantu pergerakan lidah, tapi tidak sampai membentuk perubahan pada lidahnya. Nah, itu perannya nanti si otot intrinsik yang akan mengubah bentuk lidah sehingga bisa membantu menelan, bisa membantu berbicara. Karena intrinsik ini otot-otot yang ada di dalam lidah gitu. Dan lidah juga pastinya tidak hanya sebagai saya pengaduk ya, aku istilahkan pengaduk untuk makanannya, tapi membantu juga untuk menciptakan cita rasa. Bukan menciptakan sih, mendeteksi cita rasa karena adanya taste buds. Jadi taste buds di lidah ini pastinya berfungsi untuk reseptor pengecapan saat makanan di dalam rongga mulutnya kita. Jadi kita bisa tahu asam, asin, manis, pahit, bahkan umami kan. Ada 5 rasa tambahan satunya. Bisa tahu ada respon, ya kita bisa menikmati makanannya ya tentunya. Atau memang ini pahit atau ada hal yang sekiranya tidak berkenan gitu untuk tubuhnya kita, negatif lah ya istilahnya, lidah bisa mendeteksi dan akhirnya tubuh kita bisa menolak gitu. Misalnya ternyata itu mengandung racun dan lain sebagainya, kita bisa merespon untuk menghindari dari itu ya, dari makanan-makanan atau minuman-minuman yang bisa membahayakan tubuhnya kita. Oke, kemudian di lidah juga ya seperti pada permukaan-permukaan kulit ya. Jadi di lidah juga ada reseptor untuk mendeteksi suhu, persepsi secara umum suhu, tekanan, proprioseptor sehingga bisa membantu juga dalam proses pencernaan. Kemudian lidah ini punya kelenjar juga. Jadi namanya kelenjar lingual. Posisinya di mana? Jadi kelenjar lingual itu nanti di bagian belakang dia akan membantu sekresi daripada lipase lingualis ya. Dan nanti trigliserida juga akan dipecah menjadi asam lemak dan digliserida untuk pencernaan saat di rongga mulut gitu. Nah, ini dia gambarannya. Paling krusial sih ya, kalau lidah ini tidak akan jauh-jauh dengan ditanyakan apakah kamu mengetahui papila-papila yang ada di lidah. Selain fungsi, selain mungkin anatomi spesifiknya, oh ada misalnya si sulcus terminalis, yaitu banyak ya. Jadi sulcus terminalis itu yang memisahkan lidah menjadi 2/3 anterior dan menjadi 1/3 posterior. Tahu ya, anterior, posterior, depan, dan belakang. Nah, sulcus terminalis ini kan salah satu acuan gitu ya. Jadi kayak beberapa anatomi, tapi yang paling sering ditanya soal lidah itu adalah papilanya. Dan papila itu kan fungsinya untuk pengecapan, tidak hanya pengecapan, tapi membantu untuk mastikasi. Ya, mastikasi, memudahkan juga untuk makan. Dan di sini dari 4, jadi ada 4 ya harus diketahui, jangan sampai lupa, papila itu ada 4, filiformis, fungiformis, foliata, dan circumvallata. Paling besar itu circumvallata, paling kecil itu filiformis. Paling banyak itu filiformis, paling sedikit itu foliata. Oke. Dan di antara keempat ini yang nggak ada taste buds-nya adalah filiformis. Kenapa? Karena fungsinya hanya mekanis. Itu mekanisnya, sedangkan yang lain itu ada taste buds-nya. Nah, dari persebaran atau geografiknya si papila-papila ini, circumvallata itu mendominasi di bagian posterior, sedangkan filiformis itu mendominasi di bagian tengah, paling banyak bahkan ya. Fungiformis itu mendominasi di bagian lateral atau di pinggir-pinggirnya, fungiformis. Foliata karena paling sedikit, paling banyak itu di primata. Kalau di manusia itu sedikit, itu biasanya bakal gabung dengan fungiformis. Dan dari persebaran ini diketahui bahwa fungiformis ini fungiformis ini yang punya peran penting dalam mendeteksi manis dan asin, sedangkan asam lebih ke foliata. Kemudian pahit itu cenderung ke circumvallata papilla. Tapi bukan berarti oh ini patokannya gitu ya. Tapi ini pembagiannya berdasarkan geografik dari papilla di lidah. Gitu. Jangan sampai lupa ya untuk pembagian dari deteksi rasa rasa di lidah. Walaupun aku sempat baca kalau itu tuh nggak 100% benar gitu. Dalam artian kan memang di sini bukan berarti oh kalau nggak di bagian belakang itu kita nggak bisa merasakan pahit, bukan berarti kayak gitu. Tapi pembagian ini lebih artiannya adalah di daerah itu tuh lebih sensitif kalau mau deteksi pahit gitu. Daerah sini lebih sensitif kalau deteksi manis, bukan berarti daerah itu nggak bisa deteksi pahit juga gitu.